Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan tentang peluang usaha di bidang pemasaran. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri Diasifa Niswanto, lalu rekan saya Restu Rahayu, Siti Nailatullah, dan Siti Nur Aidah. Materi yang akan kami jelaskan pada kali ini adalah 1. Pengertian peluang usaha, 2. Ciri-ciri peluang usaha, 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya peluang usaha, dan 4. Metode analisis peluang usaha. Materi yang pertama adalah pengertian peluang usaha. Peluang usaha terdiri atas dua huruf, yaitu peluang dan usaha. Peluang artinya kesempatan, usaha artinya upaya untuk mencapai tujuan menggunakan berbagai daya yang dimiliki. Jadi, peluang usaha artinya kesempatan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Materi yang kedua adalah ciri-ciri peluang usaha. Apa aja sih ciri-ciri peluang usaha? Karena tidak semua peluang usaha dapat dijadikan usaha. Ciri-ciri peluang usaha antara lain adalah 1. Memiliki nilai jual. 2. Usaha bukan hanya ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. 3. Usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. 4. Tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. 5. Bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Materi yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya peluang usaha. Adanya peluang usaha didasari oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 1. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam lingkungan usaha. Faktor internal terdiri atas wawasan atau pengetahuan yang dimiliki diri, pengalaman dalam dunia bisnis, dan kreativitas sumber daya manusia. 1. Wawasan pengetahuan yang dimiliki diri. Wawasan atau pengetahuan diperlukan pengusaha untuk mengembangkan usahanya, mulai dari pemasaran hingga meyakinkan konsumen untuk membeli. 2. Pengalaman dalam dunia bisnis. Seorang yang punya pengalaman dalam dunia bisnis lebih terampil dalam mengembangkan usahanya, sebab ia mengetahui produk seperti apa yang diinginkan konsumen. 3. Kreatif sumber daya manusia. Pengusaha yang kreatif akan lebih mudah mengembangkan usahanya. Pengembangan tidak hanya pada segi produk, namun juga pemasarannya. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor berasal dari luar lingkungan usaha. Faktor eksternal terdiri atas masalah yang dihadapi permintaan dan menciptakan hal baru dari yang sudah ada. 1. Masalah yang dihadapi. Masalah dari luar lingkungan usaha yang belum terselesaikan dapat menjadi peluang usaha. Misalnya, kurangnya air bersih dapat menciptakan peluang usaha alat filter air. 2. Permintaan pasar. Permintaan pasar akan suatu produk yang dapat menciptakan peluang usaha. Pengusaha akan menciptakan produk yang diinginkan pasar. Dengan demikian, usahanya yang diciptakan akan mendapatkan pembeli. 3. Menciptakan hal baru dari yang sudah ada. Produk yang sudah ada dan diminati banyak orang dapat menjadi peluang usaha, misalnya munculnya beragam merek minuman coklat karena industri ini banyak disukai oleh semua kalangan. Metode analisis peluang usaha. Sebelum memulai usaha, ada baiknya melakukan analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha adalah analisis yang dilakukan sebelum mengeluarkan produk atau bisnis. Analisis peluang usaha terdiri atas perencanaan operasional, riset produk, dan evaluasi bisnis. Berikut ini tujuannya. 1. Mencegah perusahaan bangkrut. 2. Memiliki gambaran tentang nilai produk. 3. Menentukan strategi pemasaran yang tepat. 4. Memahami saingan di pasar. Dan 5. Mengetahui kelayakan usaha yang dijalankan. Analisis peluang usaha dapat dilakukan dengan beberapa metode. Ada metode analisis SWOT, analisis 5W+1H, business plan, dan studi kelayakan usaha. Analisis SWOT. 1. Strength merupakan komponen analisis SWOT yang pertama. Strength artinya kekuatan. Dari sini dapat dilihat faktor-faktor yang menjadi kekuatan dalam bisnis atau usaha. 2. Weakness. Komponen yang kedua. Weakness artinya kelemahan. Dari sini dapat dilihat faktor-faktor yang menjadi kelemahan dalam bisnis atau usaha. 3. Opportunities. Opportunities berarti kesempatan. Dari sini dapat dilihat faktor-faktor apa saja yang menjadi kesempatan atau peluang dalam bisnis atau usaha. 4. Threats. Threats artinya ancaman. Dari sini dapat dilihat faktor-faktor apa saja yang menjadi ancaman bagi bisnis atau usaha. Metode selanjutnya adalah
Analisis 5W plus 1H. Analisis ini merupakan singkatan dari what, why, when, where, who, dan how. 1. What, yaitu apa jenis usaha atau produk yang akan dibuat. Kedua, why, yaitu mengapa memilih jenis usaha atau produk tersebut. 3. When, atau kapan usaha tersebut akan dimulai. Keempat, where, yaitu di mana lokasi usaha akan dijalankan. Kelima, who, yaitu siapa yang akan terlibat dalam proses pembangunan usaha tersebut. Keenam, how, yaitu bagaimana proses usahanya akan dijalankan. Business plan adalah dokumen yang harus disiapkan ketika akan memulai usaha. Business plan berisi bagaimana perusahaan akan dibangun, tujuan yang ingin dicapai, dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Business plan terdiri dari 5 jenis, yaitu 1. Startup. Business plan dalam startup business plan berisi penjelasan tentang perusahaan yang akan didirikan, ada produk yang akan ditawarkan kepada konsumen, evaluasi pesaing, evaluasi pasar, tim marketing, faktor risiko, serta sistem manajemen yang akan digunakan. Ada juga proyeksi keuntungan yang akan didapatkan pemasukan pengeluaran serta arus kas business plan perusahaan. Strategis business plan. Strategis business plan lebih spesifik dibandingkan dengan business plan sebelumnya. Dalam strategi business plan lebih spesifik menjelaskan tentang tujuan perusahaan. 3. Operations business plan. Operations business plan khusus dibuat untuk internal perusahaan. Dalam operations business plan tercantum perencanaan dan peraturan jalannya perusahaan serta berbagai tanggung jawab untuk setiap orang yang berkepentingan dalam perusahaan. 4. Development Business Plan. Development Business Plan berisi penjelasan lengkap mengenai bisnis atau usaha yang akan dibangun. Dalam Development Business Plan berisi seluruh kelengkapan terkait organisasi perusahaan, administrasi, serta pertanggungjawaban yang ditanggung oleh setiap karyawan. 5. Growth Business Plan. Growth Business Plan berisi perencanaan pengembangan perusahaan di masa depan. Business Plan ini dapat digunakan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan untuk mendapatkan lebih banyak modal dari investor. Studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha adalah studi untuk mengukur kelayakan suatu bisnis atau usaha. Studi ini berfokus pada identifikasi potensi masalah beserta menyelesaikannya. Supaya usaha yang dijalankan bertahan lama dan jauh dan potensi rugi, tujuan melakukan studi kelayakan usaha adalah untuk menilai peluang usaha yang akan dijalankan. Apakah layak atau tidak? Apabila layak dijalankan, maka dapat ditentukan upaya untuk melindungi dari resiko rugi. Berikut ini 5 aspek penting dalam studi kelayakan usaha. 1. Aspek manajemen. 2. Aspek keuangan. 3. Aspek hukum. 4. Aspek pasar dan pemasaran. 5. Aspek ekonomi dan budaya. Baik, kesimpulan dari PPT yang sudah kami jabarkan adalah peluang usaha adalah sebuah ruang kreasi yang independen dan mandiri, bukanlah sebuah kegiatan yang ikut-ikutan atau FOMO demi mengikuti tren dan gaya hidup semata. Seorang wirausaha harus memiliki pemikiran kreatif dan inovatif untuk mendapatkan hasil yang maksimal supaya tidak ada kendala di dalam usaha yang dijalankannya. Sekian materi dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan tentang peluang usaha di bidang pemasaran. Maaf jika bila ada salah kata yang kurang mengenakan di hati Anda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.